Udah itu tengok om ini naik abang-abang. Ya awalnya kita kan mau keluar rumah, mau pergi gitu kan jemput bapaknya. Tahu-tahu ada perang. Jadi tunggulah di Simpang Canang dulu, tunggu damai. Udah siap perang katanya lewat lah ya kan, udah jalan lagi jadi nggak macet. Jadi tiba-tiba perang lagi macet lagi, terpacak di situ karena macet. Jadi tiba-tiba udah tuh sudah kena tembak aja si adik. Waktu itu kakak sama adik naik apa? Naik beca. Naik beca. Naik beca motor lah. Itu awalnya dari mana mau kemana itu? Dari rumah mau ke Banjarbaru. Mau jemput bapaknya ya? Iya, menjemput bapaknya silaturahmi tahun baruan di rumah teman kan. Kejadiannya kapan itu kak pastinya? Jam 7 lewat gitulah, jam 7 setengah 8 gitu. 7 malam? Iya. 7 malam. Nah jadi waktu kejadian itu bagaimana jadinya? Ditolong masyarakat atau gimana? Tolong tukang beca itu? Dibawa ke rumah sakit langsung tuh gimana? Pertamanya kami bawa ke klinik Era belakang dekat Banjarbaru karena kan rumah sakit PHC waktu itu ditutup lah karena perang kan, blokir gitu pagar-pagarnya. Jadi karena istilahnya pun yang punya klinik pun nggak berani pegang karena dia dekat area mata, takut dia infeksi entah apa. Jadi hanya ditempel gitu aja bawa rumah sakit aja. Keluarlah kami naik beca lagi belum sampai depan pasar dari situ karena saking ramenya turun dari beca awak itu gendong dari lari dia rumah sakit bawakan dia. Sampai di PHC pun nggak ada tangannya, ada dokter mata. Ada dokter mata tapi dia poli, dia 2 minggu sekali gitu kan. Ya terakhir dari situ dirujuk kemari? Nggak dirujuk dia kemari. Ya kalau dari orang itu rumah sakit SMEC atau apa itu? Oh SMEC ya. SMEC. Kalau dari orang itu berusulkan, cuman lantaran kita kan ada BPJS kan gitu. Kita kan nggak ada biaya juga, kita bawa kemari dulu. Gitu. Jadi penanganan yang sudah dilakukan udah foto udah itu CT scan udah juga. Dan bagaimana kondisi adik nih? Lukanya bagaimana gitu? Pelurunya masih besar di kepala. Sampai sekarang? Iya. Nggak ada alat katanya di sini. Ada alatnya. Jadi kedepannya ini setelah ini bagaimana jadi ya? Kapan rencana dioperasi diangkat pelurunya? Rumah sakitnya pun nggak dapat yang mau dirujuk. Ada Malik katanya dokter matanya nggak ada. Apa rumah sakit USU penuh. Jadi kita pun bertanya-tanya, kita sendiri pun bertanya-tanya, ini kapan mau diapain kan gitu. Kapan mau dikerjai, kapan mau dibawa, kapan mau dirujuk. Kita pun bertanya-tanya, sabar menunggulah, nasib orang susah. Itu sampai kapan nyari kapan Bu? Sekitar jam 9, jam 10-an gitu. Pagi tadi ya? Enggak, tadi malam lah. Malam. Bener Dari tadi langsung sini. langsung kemari. Grab nggak ada, diblokir, Gojek nggak ada yang mau masuk, kena blokir pokoknya nggak mau masuk semua. Jadi masih bingung nih mau operasi di mana gitu. Iyalah. Belum ada rumah sakit yang direkomendasi. Ya ini pun dari sini pun masih bingung juga, belum dirujuk ke USU tapi USU penuh. Jadi adik bagaimana kak? Dari rewel atau gimana? Rewel sih enggak, cuma kan kalau pas kadang-kadang kan dia berkedip gitu, darah yang keluar gitu kan, sakit gitu. Kalau peluru ini pas di mananya deh kak? Posisi peluru? Nah, tadi abang ini berarti ketinggalan. Iya, mana ya posisinya? Nih yang putih nih. Kalau Karena dia dekat otak sama mata. jadi apa yang menjadi kekhawatiran kakak sekarang ini? Khawatir kali lah bang, kayak mana nih caranya supaya anak ini pelurunya bisa diangkat sehat seperti biasa. Kalau untuk kita bayar, kita orang nggak mampu, nggak sanggup bayar biaya operasi. Mengharapkan BPJS, katanya BPJS nggak menanggung ini, mengharap pemerintah lah. Abang-abang yang baik, bapak-bapak yang baik, gitulah caranya. Jadi sejauh ini perobatan pakai BPJS kan? Ini aturan kan nggak bisa pian pakai BPJS karena kami pun minta tolong pihak rumah sakit pun berbaik hati, kasih jalan, suruh urus surat miskin,
supaya bisa longgarkan. Untuk kami urus sudah dibebaskan dari pembayaran. Tapi lebih dari sini ya nggak urusan orang ini lagi kan gitu. Ini anak ke berapa dari berapa? Anak keempat terakhir. Anak terakhir ya kayak. Siapa namanya kak? Asmi Anggraini, Mas Nyangrai. umur 4 tahun. 4 tahun. Kalau kakak dengan kakak siapa? Romanda Capriati, Romanda sampai umur kakak? 33 tahun. Pekerjaan sehari-hari apa kak? Ibu rumah tangga, bapaknya yang kerja nelayan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.